Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Camat yang baru datang, yang insya Allah selalu sehat Bapak beserta stafnya, Pak Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, yang insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu pengurus PKK, Majelis Taklim, gimana kabar siang nih Bu? Sehat? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Langsung saja Bu ya. Ini temanya peran ibu dalam membangun ketahanan keluarga. Yang harus ibu catat, suami cerai atau tidak cerai itu tergantung wanita. Paham ibu? Oke. Kenapa di Kota Batam yang menggugat cerai 73% itu yang menggugat perempuan? Nah, coba bayangkan. Jadi mak-mak ini rupanya banyak sudah tak siap lagi menjadi bini. Maka ibu menentukan. Bisa dipahami Bu? Oke. Yang kedua Bu, kami laki-laki insya Allah tidak akan kemana-mana kalau istri telah memfungsikannya sebagai istri yang baik. Berikutnya peran ibu di sini diterjemahkan bahwa bagaimana ibu bisa mempertahankan keluarga anak. Karena fakta di pengadilan agama ibu, hadirnya orang ketiga. Hadir orang ketiga ini karena tetangga, karena adik ipar, termasuk karena orang tua. Lah, yang banyak menghancurkan rumah tangga anak ketika cerita orang tua itu ibu, bukan bapak. Karena rata-rata bapak nih cuek dengan anaknya. Nah, emaknya nih ngatur anaknya sehingga menantunya pusing kepalanya, dia minggat tak balik-balik lagi. Bisa dipahami Bu? Oke. Targetnya pertemuan kita hari ini yang digagas Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang juga Ketua PKK, satu saja, keluarga ibu sakinah mawaddah warahmah. Kalaupun toh tidak bisa sakinah, minimal seperti sakinah. Nah, itu saja. Yang target akhirnya jangan cerai. Ayo kita ulangi, jangan cerai. Oke, saya ingin cek dulu angkat tangan yang sedang proses menggugat cerai. Ada? Ada apa tidak? Jangan cerai Bu ya. Oke, kalau sudah telanjur cerai, kalau sudah telanjur jadi mak janda, cepat nikah lagi biar tidak mengganggu rumah tangga orang. Gitu. Caranya bagaimana? Kalau ibu susah cari pasangan, request saya. Karena saya buka biro jodoh, namanya Jomblo Samara. Nah, macam mana Ketua Taklim? Ada mak janda nih? Ada. Nah, kalau ada ya nanti request saya, Pak Mariono, tolong saya carikan suami Pak. Ibu sebutkan kriteria, mau yang duda, mau yang bujang, minta suku apa, umurnya berapa. Nah, ibu bisa request saya. Nampaknya kalimat ini langsung direkam dia. Serius Bu, saya bukan main-main, karena tugas saya sebagai konsultan dan mediator konflik keluarga. Bu, ibu, Bu, tidak ingin cerai kan? Ibu boleh cerai kalau dalam kondisi darurat.
Darurat pertama, kalau rumah tangga dipertahankan, akidah terancam, agama ibu tuh bakal rusak, cepat cerai. Nggak usah banyak pertimbangan ibu. Contoh, ibu dulu nikah dengan mualaf, di tengah jalan suami ibu itu balik ke agama semula, serumah beda agama. Ini jangan banyak pikir panjang, nggak usah mikir ekonomi, nggak usah mikir jabatan, cepat cerai, gugat ke pengadilan. Ibu pasti gugatannya dikabulkan, karena di Indonesia hukum tidak boleh menikah itu beda agama. Bisa paham bu ya? Di Batam nih banyak rumah tangga bertahan beda agama, nggak boleh. Kalau salah satu pihak sudah balik ke agama semula, bu ya, habis masa iddah itu sebenarnya otomatis cerai tanpa dia ngucap talak. Bisa dipahami bu? Nah biar rusak akidah suami ibu kalau sudah murtad. Murtad ini ada dua bunda, murtad karena ucapan, murtad karena tindakan. Karena ucapan, aku keluar dari Islam, aku sudah agama ini, itu jelas. Ngomong tidak, tapi tingkah lakunya, maaf, sudah ke gereja, sudah ke vihara, sudah ke tempat-tempat ibadah agama lain. Meskipun lisan tidak berkata, tapi tindakan sudah melakukan itu, otomatis murtad. Dan ibu ndak usah banyak pikir, cepat putus. Oke, jelas ya? Akidah rusak di sini, suami ibu ngajak kepada aliran-aliran yang tak betul. Di Batam ini ada 17 aliran yang sedang diawasi Kementerian Agama. Ada yang mengajarkan tidak perlu sholat, yang penting iling Gusti Allah. Ada di Batam ini. Ya, ada yang di Baloi di Batam kota. Kadang-kadang pergi ke toko, ingin melihat Tuhan, cukup tutup kuping, tutup mata, tutup hidung, tutup mulut, pejamkan mata, nanti akan ketemu Tuhan. Ada di Batam ini. Oleh karena itu, sekarang setiap majelis taklim wajib didaftar di Kementerian Agama dalam rangka mengawasi ini sebenarnya. Bu ya, itu satu bu, ibu boleh cerai tuh. Yang kedua, kalau nyawa ibu dan nyawa anak terancam. Ibu misalnya kalau rumah tangga dipertahankan, ibu bakal dibunuh suami. Bu ya, anak ibu bakal celaka. Kan ada bu suami itu yang temperamen, yang ditiban kemarin, anak dilempar bapaknya meninggal. Mungkin ibu masih ingat ya, yang di Tanjung Uma, yang anaknya dilempar ke laut meninggal, yang di Pelantar itu. Artinya kalau suami ibu ini temperamen, mudah mukul anak dan segala macam, betul-betul mukul, cepat cerai. Bukan ngomong aja. Sebab suami ini kadang bu ngomong, kubunuh kau, tak dibunuh-bunuh juga. Ada juga yang saya maksud yang nyata. Lalu bagaimana Pak tipe-tipe suami seperti itu? Biasanya suami pendiam tapi tiba-tiba mendadak berubah. Tapi kalau sebelum akad nikah kerjanya marah saja, itu walaupun marah tak ada masalah. Karena yang berbahaya sebenarnya marahnya orang diam, bukan marahnya pemarah. Bisa dipahami Bu ya? Dua itu saja. Ibu boleh menggugat cerai, atau memang suami yang menggugat duluan, atau suami yang menceraikan ibu. Ibu tak usah terlalu pusing. Oke Bu, dua, ibu boleh menggugat cerai. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Akidah bakar rusak. Yang kedua apa tadi? Apa? Nyawa. Kalau suami selingkuh, lantaklah, tak usah cerai. Mengapa? Satu, ibu tidak dapat dosa. Saya tanya, suami ibu selingkuh, ibu dapat dosa apa tidak? Ibu dapat dosa apa tidak? Tidak. Ngapain pusing? Bu ya. Yang kedua, kalau suami ibu tak ngasih makan,
nafkah batin, nafkah lahir. Nafkah lahir terutama beras, tak bayar listrik, tak bayar air. Kalau ibu masih bisa cari uang, tak usah cerai. Kenapa, Bu? Ibu bisa cari uang. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Oke, ini susah jawabnya ibu ini nampaknya. Begini, Bu. Bu. Ibu. Dengar suara saya. Satu ibu bisa menghidupi 5 anak tanpa suami. Bisa apa tidak? Bisa. Satu suami tak akan pernah bisa menghidupi 5 anak tanpa seorang istri. Betul apa tidak? Ibu catat baik-baik, suami ini tak ada apa-apanya. Ngomong aja dia pandai, prakteknya nol. Bisa dipahami? Masalahnya ibu ini ketika suami masih hidup, otak tuh tidak jalan. Itu persoalan. Ketika suami sudah mati, ibu bisa bayar air, bayar listrik, beli beras, pontang-panting, 5 anak bisa ibu hidupi anak. Tapi masalahnya kenapa nunggu suami mati dulu? Ini masalah di wanita. Ketika suami masih hidup, ibu otak tak jalan, kerjanya selpong. Kalau suami masih hidup, apa sih salahnya bantu suami itu cari uang? Bisa. Kalau kami laki-laki, Bu, ditinggal mati bini, itu kuburan belum 40 hari, harus cepat cari bini lagi. Bukan tidak setia, ibu. Anak ini siapa yang nyiapkan pakaian sekolahnya? Siapa yang nyiapkan makanannya? Kalau anak bayi masih 2 tahun, siapa yang ceboi dia? Laki-laki tak akan sanggup. Betul apa tidak? Oh, kalau ibu bisa nyari duit sambil ngurus anak bisa. Tapi masalahnya sederhana sebenarnya. Wanita ini ketika suaminya masih hidup, otak tuh tak jalan. Manja tadi. Bisa paham, Bu? Maka ibu tidak usah terlalu khawatir kalau suami selingkuh karena tidak dapat dosa. Yang kedua, suami tidak bisa memberikan nafkah, ibu kan bisa cari uang. Lalu muncul pertanyaan, apa gunanya suami, Pak Ustadz? Nah, Bu, fungsi suami itu, Bu, kalau dalam keadaan darurat, yang penting di mata tetangga ibu masih ada suami. Nah, depatin kali itu. Yang kedua, di mata anak bapaknya masih hidup, sudah. Itu udah hebat kali itu. Yang penting, Ibu, kalau anaknya balik, anaknya nanya, "Mak, mana papa?" Itu nak lagi nongkrong. Nah, udah bagus kali lah itu. Ibu dilihat tetangga ada suami. Tahu nggak ibu? Bu, kalau ibu jadi janda cerai ya, bukan cerai mati, cerai pengadilan. Janda itu, Bu, benarnya saja salah, apalagi salahnya. Balik lambat, kemana janda sebelah tuh katanya. Ibu pergi ke pengajian, nyapa Pak Ustadz, agak sedikit senyum, "Pak Ustadz," katanya sudah mulai tak betul janda satu. Pergi ke apiari, beli bedak agak bagus sedikit, ketemu cowok di mana dia dapat bedak pening, Ibu. Jadi sebenarnya, Bu, jauh lebih bahagia punya suami walaupun degil daripada tak bersuami. Susah nak nyebut ini Pak Lurah. Baca. Paham tidak, Bu? Paham tidak? Oke. Jangan cerai, Bu, ya. Setuju tidak? Oke. Kalau ibu terpaksa cerai juga, yang saya minta pastikan umur belum 30 tahun. Kalau ibu 30 tahun ke bawah,
nak cerai monggo, nanti saya bantu di pengadilan agama. Tapi kalau sudah di atas 30 tahun, sudahlah, lebih baik aktif di majelis taklim, zikir, baca selawat, baca Quran. Kenapa? Ibu umurnya tak panjang lagi, suami pun sebentar lagi mati juga. Ngapain ibu pening-pening? Apalagi suami ibu usianya sudah 45 tahun. Gila dia dengan berbagai macam kelakuannya. Orang sudah 45 tahun tuh bu, penyakit ada macam-macam. Apalagi suami ibu sudah terkena penyakit 4 serangkai. Ada kolesterol, ada diabetes, ada hipertensi, ada asam urat. Ini bu 4 dek beradik. 1 sembuh 1 kambuh, 1 sembuh 1 kambuh, 1 sembuh 1 kambuh, sampai mati. Daripada ibu berkelahi di pengadilan, susahnya nanti setelah cerai, lebih bagus ibu diam aja, mati sendiri nanti suami itu. Paham tidak ibu? Paham tidak ibu? Oke, jangan cerai bu ya. Oke bu, setelah cerai ini bu, pening ibu. Coba, kenapa ibu kalau 40 tahun jangan cerai ibu? 1, ibu mau kemana? Coba saya tanya, ibu cerai nih di atas 40 tahun, mau kemana? Nak nikah lagi, nanti ibu ketemu saya juga pusing kan? Bu, saya ini terus terang aja, buka biro jodoh itu 297 stok yang di saya itu sebagian mak janda. Ternyata banyak perempuan yang susah cari jodoh setelah cerai. Kata dia, Pak Ustadz, tolong carikan suami pak, saya pak sudah 7 tahun menjanda. Lo selama ini kenapa menuntut cerai? Bu, ibu, bu, jangan cerai bu ya. Setuju? Setuju? 40 tahun ibu cerai, mau kemana? Kalau 30 tahun bu, ibu cerai, yo nek cari wong Jawa ya saya payu lah, masih laku. Kalau sudah 40 tahun, ibu mau kemana? Ujung-ujungnya ibu jadi pelakor, merusak rumah tangga orang. Ibu usia 40 tahun, punya anak 3. Bu ya, anak harus sekolah, beras harus dibeli, rumah belum selesai kreditannya, ibu harus nikah lagi. Ibu mau cinta dengan bujang, bujang tak ada duitnya. Ujung-ujungnya bu, dengan suami orang. Oke, dia bukan suami orang, nikah dengan duda. Tahu nggak ibu? Duda ini juga banyak masalah. Dudanya mau dengan kita, anaknya belum tentu mau. Ujungnya ibu tersinggung terus. Suami ibu dapat duit 3 juta, ngirim dengan anaknya, ibu udah pening lagi kepala tuh. Oke, suami ibu yang baru misalnya nasihati anak kita, ibu sudah tersinggung lagi. Maunya dia baik, ternyata ibu tersinggung. Bisa dipahami ibu ya? Tahan ya, jangan cer, jangan cer. Coba angkat tangan yang mau cerai. Oke, tidak ada. Bu, ibu, bu, ibu yakin nggak di dunia ini ada orang baik? Gini bu, dengarkan baik-baik saat saya. Kita di dunia apa di sorga? Sekarang ini sorga tempat orang baik, bisa dipahami. Neraka tempat orang tak baik. Di dunia bisa baik bisa tidak, bisa baik bisa tidak, bisa dipahami ya. Maka di cipta asli ini tidak ada orang baik, semua kita ini yang ada itu sedang baik atau terlihat baik. Ibu nengok kawan ibu baik, bu, tak ada orang baik.
yang ada itu sedang baik atau terlihat baik. Oke, semua kita ini tidak ada orang jahat, yang ada itu sedang jahat atau terlihat jahat. Oke, ibu misalnya mengambil keputusan cerai, kenapa? Suami selingkuh, padahal ibu tak ada suami selingkuh, yang ada itu sedang selingkuh atau terlihat selingkuh. Bisa dipahami? Kalau sedang selingkuh, memang selingkuh betulan, itu kan hanya sedang, besok belum tentu. Atau terlihat selingkuh, kalau terlihat itu bu, ibu belum cek and recheck, belum nanya, ibu dapat laporan dari temannya mak jablay pula, ketemu suaminya di pasar SP menggandeng wanita lain, ibu langsung labrak suami. Lah siapa dia? Tahu nggak ibu? Bu, mereka yang sekarang usianya 50 tahun, yang rajin ke masjid, yang rajin puasa, yang rajin baca Quran, yang rajin sholat, suami istri ya Allah mesranya macam betul aja. Coba ibu cek kelakuan masa mudanya, sama juga tak betul. Ternyata bu, manusia ini bisa berubah. Makanya kalau ibu punya suami 35 tahun, dalam otaknya saya nak kawin, sabar dulu, nanti berubah budak tuh. Paham tidak? Sabarnya susah nambah maknya. Sabar tidak bu? Oke, paham bu ya? Sekarang cek ibu, orang tua kita. Kan orang tua ini bu, kalau sudah 50 tahun ke atas, ya Allah bu, mesranya luar biasa. Ibu panggil emak ke Batam, suruh ngurus anak. Nah emak pura-pura pula, nak aku nak balik. Ya ayam kamu nih lepas nak, lah ingat ayamnya dia. Ini rumput katanya sudah kotor semua rumah. Bapak kita nelpon juga dari kampung, mak gimana keadaan cucu di Batam? Padahal bukan kangen dengan cucu, kangen dengan mak kita yang katanya ingin balik tak bisa lama-lama di Batam tuh, ingin lihat suaminya yang sudah menjelang akhir hayat. Coba ibu ingat-ingat kelakuan mak kita dengan bapak kita, berkelahi juga masih muda dulu. Paham ya? Paham tidak bu? Yang paling penting kita ini kan husnul khotimah. Bisa dipahami bu ya? Jadi sabar. Oke, sekarang tes bu. Di perumahan Cipta Asih tahap 2 ini berapa kakak? Anggaplah 1000. Oh, hah? Yang di sini Cipta Asih 2 tahap 2. Berapa? 1000. Oke, saya contoh saja. Ibu misalnya lagi kesal dengan suami. Suami aku ini tak betul, beda dengan suami orang. Caranya bu, ketika ibu kesal dengan suami, 1000 rumah Cipta Asri tahap 2 nih, ibu cari dulu dari pojok-pojok RT kita, terus cari siapa sih suami yang menurut ibu suami idaman itu. Cari dulu satu-satu, ketemu menurut ibu, oh si itu suami idaman, istrinya ini, bloknya sini, RT-nya ini. Oke, ibu lakukan penelitian yang menurut ibu baik tadi itu. Dekati tetangganya, betul tak itu laki-laki baik? Setan juga ternyata yang menurut ibu baik tadi itu. Dekati anaknya, curhat dengan bininya, ternyata tak betul juga. Jadi kita ini senasib sebenarnya. Sudahlah bu ya, sabar. Betul tidak bu? Ketika ibu melihat suami tak baik, karena ibu sebenarnya sedang menganggap orang lain baik, padahal sama aja. Oke, jelas bu ya? Oke, di usia 40 tahun bu, permintaan saya tadi apa? Daripada mikir cerai, lebih bagus
sholat, rajin majelis taklim, rajin ke masjid. Insya Allah di sini majelis taklim berapa Bu? Di Cipta Rita 2 nih? 8. Banyak ya, luar biasa nih Pak Camat. Makmur maju-maju rupanya ya. Oke, Ibu, Bu, lebih bagus kita mempersiapkan bekal untuk kematian. Ya. Kenapa Bu? Semakin banyak masalah hidup kita, Bu ya, semakin sabar Ibu, insya Allah dijamin masuk surga. Usia 40 tahun Ibu, kira-kira berapa lagi umur Ibu? Hah? Oke, Nabi mengatakan usia umatku tidak jauh beda dengan aku. Nabi berapa tahun? 60 tahun dibulatkan. Nah sekarang Ibu cek, kalau Nabi usianya 60, Ibu yang usianya 40 tahun, 60 dikurangi 40, berapa tahun lagi? 20. Yang usianya 45, berapa tahun lagi? 15. Nggak usah mikir, cerai hampir mati pun. Yang usianya 50, berapa tahun lagi? Hah? 10. Yang usianya 55 tahun, berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Yang 59 tahun, berapa tahun lagi? 1 tahun. Jadi Ibu nggak usah mikir macam-macam. Dan ada penelitian dari ID Bu, harapan hidup orang kota lebih pendek daripada orang desa. Kenapa orang kota banyak cepat mati? Jawabannya menurut dokter, karena faktor pikiran dan makanan. Makanan itu Bu penyebab kematian 28%. Yang banyak menyebabkan kematian sakit itu pikiran 72%. Kalau Ibu punya suami tak betul, dipikir sakit hati, Ibu cepat mati. Enak kali suami Ibu, si Ibu mati dia kawin lagi. Jadi tidak usah banyak mikir, tenang aja. Ibu suaminya mati duluan, kuburkan, sudah, daripada cerai. Paham Ibu? Oke Bu, Ibu kalau tak percaya, kenapa ya Pak Mariono orang kota ini kok pendek umur? Tadi 2 jawabannya, apa Bu? Makanan. Yang kedua pikiran. Kalau bisa Bu, makanan tuh menurut dokter jangan mengandung zat kimia dan bahan pengawet. Maka saya sarankan Ibu, kalau beli terong, beli kangkung, beli sayuran, beli saja di pasar kaget. Bu ya, kenapa Bu? Sayuran yang banyak ulatnya itu Bu, itu ternyata yang sehat. Coba Ibu beli sayur ke Giant, itu kangkung Bu, 3 bulan tak akan pernah busuk-busuk. Kenapa Bu? Dia per 5 menit ada air yang keluar otomatis. Coba Ibu beli sayur di pasar kaget, Bu ya, 3 hari sudah tak berbentuk, tapi itu yang sehat. Mohon maaf kalau ada yang pengusaha supermarket ya, saya hanya ngasih tahu saja. Yang sehat itu justru yang di kaki 5. Jelas Bu ya? Di sini ada pasar kaget. Di mana? Oh, itu aja beli Bu, daripada ke mall. Bu ya, kalau ke mall suami Ibu juga pening, Bu ya, Ibu juga tak sehat. Jelas Bu ya? Makan pikiran. Yang kedua apa tadi? Pikiran. Nah, kalau Ibu tak percaya, tengoklah di Cipta Asri ini. Mana ada orang tua? Kalaupun toh ada orang tua, tuanya dari kampung, diajak ke Batam. Oke, Ibu percaya nggak orang kota rata-rata meninggal dunia masih muda? Nah, Ibu kalau tak percaya begini. Di sini ada berapa taklim tadi? 8. Utus 1 orang, 1 taklim 2222 pergi ke Temiang. Berarti ada 16 orang ya. Nah, 222 cari tukang foto paling hebat. Ke Temiang, cari kuburan orang dewasa. Foto batu nisannya, fotonya jangan dipilih, diacak, nyebar. Foto, pret, berarti akan pulang ke sini, akan terkumpul 160 foto.
cek satu-satu foto itu cara penelitiannya. Si A meninggal tahun berapa, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Ibu, potong telinga saya, akan rata-rata meninggal dunia di bawah 60 tahun. Berarti kita pun sebenarnya belum tentu usianya 60 tahun. Makanya kalau ingin panjang umur, cepat balik kampung. Jangan lama-lama di kota ini. Lebih bagus kita ya hidup di tepi Gunung Singgalang Sumatera Barat, situ nanam ubi, nanam terong. Suami ke barat ketemu sapi, ke timur jompo sapi, ke barat ketemu monyet. Tenang ibu. Kali ibu di sini, suami ke SP ketemu susi, mampir sebentar ada mak janda pula, kejodoh lah ketemu Rina pula, jantungan ibu. Makanya bu ya, kalau ingin panjang umur, ndak usah banyak pikiran. Yang penting bu, suami masih mau pulang, sudah. Yang kedua, masih mau ngasih makan anak, tahankan saja. Paham bu ya? Waduh susah ibu nanya. Paham tidak bu? Paham tidak? Sebab saya tidak ingin juga ibu nanti ketemu saya ribut suami istri. Wah, tanda-tanda kematian tadi sudah bisa dihitung. Cek umur ibu dengan umur Nabi. Yang kedua bu, dari kebiasaan. Nih ibu ya, kalau umurnya masih panjang, dia sering pakai minyak wangi. Nah, itu masih panjang umur ibu tuh. Cuman kalau ibu udah sering pakai minyak angin, ini tanda-tanda ibu. Coba ibu-ibu paham lah. Kalau anak kecil apa minyaknya? Minyak telon, minyak kayu putih ya. Berarti umur masih panjang gitu. Tapi kalau sudah minyak wangi, itu berarti sudah ya separuh perjalanan lah. Tapi kalau ibu sudah pakai minyak angin dan konco-konconya, itu sebentar lagi dah meninggal ibu. Nanti kalau sudah tua, minyak goreng campur bawang. Ibu hati-hati. Sudah banyak pakai minyak angin? Ada. Kalau sudah mati, apa minyaknya? Minyak nyong-nyong. Ya, oke. Kalau sudah sering pakai minyak angin, sudahlah. Tahu saja. Pokoknya lupakan pengadilan agama itu. Oke. Apalagi kebiasaan. Ibu, anak-anak nih duduk di sini 2 jam. Berdiri langsung bisa lari kalau anak, menunjukkan badannya sehat. Kalau ibu duduk 1 jam berdiri nggak bisa jalan ibu, boyo eloro, digoyang dulu dia baru bisa bergerak. Ini badan kita ini sudah hampir mati, cuman nggak sadar-sadar saja kita ini. Ibu beli mobil baru itu bu, begitu hidup langsung jalan bisa. Kalau mobil tua nggak bisa bu. Makanya pagi-pagi kalau ibu punya mobil tua, dihidupkan dulu. Nah, ini olinya sudah mulai bocor, kan langsung jalan. Paham tidak bu? Kalau masih muda, ibu mungkin ketika tidur suami ibu tak pernah kencing. Kenapa? Badan masih sehat. Tapi kalau semalam tidur tuh kencing sekali, itu menunjukkan badan sudah banyak kolesterol. Hati-hati bu. Paham bu ya? Ibu kalau masih panjang umur, sering ke tempat yang cantik, ke pantai Melayu, ke mall. Tapi ibu kalau sudah bolak-balik masuk rumah sakit, pergi ke apotek, sering menggunakan kartu BPJS, ini sebentar lagi udah game over kita ini. Sama dengan motor bunda. Kalau motor masih bagus, tidak pernah masuk bengkel. Tapi kalau motor buruk, hari ini bannya rusak, besok businya pula jebol, besok macam-macam. Paham ibu?
Oke, nanti malam Bu ya. Malam apa nih? Nanti malam. Malam Selasa. Ibu cek. Anak-anak Bu, seperti anak kecil ini, adik-adik nih, tidur di pojok sini. Harus pakai bantal guling atau emak bapaknya menghadang. Kenapa? Karena subuh dia bisa pindah ke sini. Anak tidur bisa sambil main olahraga. Coba kalau ibu tidur jam 9 malam di pinggir kasur situ sampai subuh itu tak bergerak-gerak di situ. Karena sebenarnya dah hampir mati. Menjelang tidur, ibu, suami meluk istri, meluk bantal guling. 2 jam kemudian refleks tangan kita Bu, digerakkan malaikat, otomatis begini dia, macam orang nak mati. Coba aja nanti malam. Mana ada anak kecil tidur begini? Nggak ada. Anak kecil paling tengkurap, mirip. Ibu menjelang tidur, suami ibu meluk istri, betul. Golek lama-lama Bu, tangan tuh otomatis begini dia. Kalau tak percaya nanti malam ibu tidur jam 10, ibu pura-pura tidur, tapi jangan tidur. Nah, setelah 2 jam kemudian ibu bangun, cek suami ibu. Oke, ketika tangan suami ibu sudah begini, nah, ibu ambil kamera foto yang bagus-bagus, hidupkan lampu sebentar saja. Ibu pastikan mulut suami ibu sedang begini. Itu nanti ibu ada itu Bu. Nah, ibu foto bagus-bagus, pret. Nah, ibu pergi ke Nagoya, cuci cetak foto itu yang agak besar sedikit, 15 erla, jangan kecil kali, taruh di lemari, cetak bagus-bagus, tapi jangan ditaruh ruang tamu, taruh di kamar aja. Mana tahu suami ibu, Bu, aku minta izin nak kawin lagi misalnya. Ibu kasih tahu, Pak, tengok gambar bapak tuh. Lah hampir mati, Pak, wakil tingkah mentopak, Pak. Lah, ibu juga sama. Maka sudahlah, tidak usah kemana-mana hidup ini. Betul tidak, Bu? Oke. Kepada ibu, ini kepada orang tua pada anak Bu ya. Bu, ibu, ibu, ingin cerai tidak? Tidak. Yang kedua, kalau ibu ikut anak, ini rumah tangga anak Bu ya, yang tamu orang tua atau anak? Siapa? Oke, anak sudah menikah jangan ikut orang tua. Kenapa? Nanti anak tidak mandiri. Karena rumah yang paling enak bagi istri bukan di rumah orang tuanya, apalagi di rumah mertuanya, tetapi di rumahnya sendiri. Ibu kalau mau ikut anak boleh, syaratnya 3. 1, ibu harus mau jadi pembantu. Ini saran kepada orang tua ya. Saya sedang nasihat kepada orang tua, bukan sedang nasihat kepada anak. Beda, bahasanya beda. Ini kepada orang tua yang mau ikut anak, harus mau dipacalkan anak, harus mau disuruh-suruh. Kalau tak mau disuruh-suruh, lebih bagus balik kampung makan ubi saja, lebih nyaman. 1. Yang kedua, Bu ya, kita harus hargai rumah tangga anak. Yang ketiga, jangan ikut campur urusan anak. Tapi kepada anak, Bu ya, kalau mau mendatangkan orang tua ke sini, pastikan orang tua jangan dijadikan pembantu, karena dosa, nggak boleh. Orang tua itu harus dibahagiakan, bukan dikasih pekerjaan yang beratnya luar biasa. Tapi nasihat kepada orang tua, kalau ada orang tua ikut anak, kalau mau ikut anak, caranya harus mau bantu anak. Yang kedua,
ndak usah ikut campur bentuk rumah tanggana. Contoh, anak maunya kordeng warnanya apa, orang tua diam saja. Ini kadang mak nak ngatur-ngatur pula, bentuk piring nak telentang sana, nak telentang sini, kursi warna kordeng segala macam, lantaklah urusan anak. Ngapain mak ikut-ikutan? Bisa dipahami? Bisa dipahami yang sudah punya menantu. Tapi kalau saya sarankan, ibu, bu, yang sudah punya menantu, yang anaknya sudah nikah, yang sudah punya cucu, jangan mau ikut anak. Bu ya, kalau masih makan bisa sendiri, mandi bisa sendiri, make baju masih bisa sendiri, golek mangan iso golek dhewe, walaupun mangan gaplek nek jero wong Jawa, lebih bagus sendiri saja. Tapi kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain, mandi nak dimandikan, bu ya makan nak disuap, ikutlah anak. Kenapa bu? Ikut anak deh bu, nyakitkan hati. Kenapa bu? Orang tua ini sensitif. Makanan dimakan kucing, anak marah, kurang ajar kali kucing nih. Dia nenek dah tersinggung, apa aku yang dimaksud kucing itu? Anak makan enak, tak nawarkan emaknya, ya Allah anakku durhaka. Aku katanya yang besarkan kau nih, kenapa tak nawari aku? Lah sakit hati lagi. Betul apa tidak bu? Maka lebih bagus hidup sendiri, kecuali darurat. Oke, bisa paham bu ya? Oke, yang terakhir, Bu Malin sudah di mana posisi? Saya ngukur waktu. Belum ada informasi. Oke, Bu, ibu, peran ibu, anak ibu akan tahan rumah tangganya sangat ditentukan pendidikan ibu pada anak. Didiklah anak itu sistem silang. Tahu silang bu? Silang itu kalau anak laki-laki dekatkan dengan bapaknya, kalau anak perempuan dekatkan dengan ibunya. Mengapa ibu harus dekat dengan anak laki-laki? Sayang habis anak laki-laki itu, mulai makannya, minumnya, pokoknya ibu harus sayang dengan anak laki-laki. Satu, supaya anak laki-laki bu kalau sudah nikah tidak lupa dengan ibunya. Karena banyak anak laki-laki itu setelah nikah melupakan ibunya. Maka banyak bukti, banyak suami KOB kalah. Oke. Ibu-ibu yang berbahagia, banyak suami ini KOB. Tahu KOB? Kalah oleh bini. Kenapa anak laki-laki tak peduli dengan maknya? Karena selama ini ibunya tidak sayang anak. Kan ibu tahu kewajiban laki-laki itu melindungi, menafkahi, membina 4 kelompok wanita. Siapa? Istrinya, ibunya, saudara perempuan, anak perempuan. Makanya ibu, kalau ada suami ingin berbakti kepada ibunya, jangan dimarah. Kenapa? Karena itu menggugurkan dosanya. Bisa dipahami? Sekarang ini banyak suami nak ngirim duit dengan emaknya, melotot bininya, takut dia. Enggak boleh. Kenapa laki-laki kok begitu dengan emaknya? Karena ibunya selama ini jauh dengan anak. Oke, satu bu ya alasannya. Yang kedua, kenapa anak laki-laki ini harus dekat dengan ibunya? Supaya anak laki-laki tahu juga urusan dapur. Supaya nanti kalau dia sudah nikah, istri sedang hamil, istri sedang melahirkan,
kan dia juga yang masak, betul apa tidak? Loh, kalau anak laki-laki tak bisa masak sepermi pun gosong nanti. Maka ajari anak laki-laki itu urusan dapur. Oke, singkat-singkat. Kepada anak perempuan, kenapa anak perempuan harus dekat dengan bapak? Satu, Bu ya, bapak nih Bu, kami laki-laki itu yang diingat-ingat itu Bu, anak perempuan. Laki-laki itu Bu, kami ke Jakarta ingat anak perempuan. Makanya Bunda, kalau saya punya anak laki-laki nikah, tenang aja bapak tuh, tak mikir lantaklah nak bahagia atau tidak. Woi Bu, beda. Kalau anak perempuan nikah, ya Allah Bu, bapak pun nangis dia. Kalau tidak berani nangis depan umum, yang sambutan itu Bu, tak berani dia menjadi wali. Tahu nggak Ibu, begitu cintanya bapak kepada anak perempuan, kadang nangisnya nunggu pengantin pergi, dia nangis sendiri di kamar. Kenapa Bu? Anak yang dibesarkan puluhan tahun dengan susah payah harus saya lepas dengan laki-laki yang belum tentu laki-laki itu bertanggung jawab. Itu di kepala bapak. Kalau anak perempuan dekat dengan bapak Ibu, suami Ibu mau main gila di Nagoya, mau main wanita di Jakarta, terbayang anak perempuan. Oh, aku sayang anak perempuan. Kalau aku mempermainkan wanita di Tanjung Pinang, bagaimana dengan anakku? Bisa dipahami? Itu teorinya Bu ya. Maka Ibu, caranya bagaimana? Pagi-pagi Ibu buatkan minum, kasihkan anak perempuan. Nak, tolong kasih papamu sayang. Ibu yang buat minum itu. Suami Ibu nak pakai baju, jangan langsung Ibu yang ngasih, kasih anak perempuan dulu. Nak, kasih papamu nak. Oke. Suami Ibu balik kerja, ajak anak perempuan, nak, kasih papa air minum. Oke, paham ya? Teorinya gitu ya. Karena yang ada di kepala laki-laki itu anak perempuan Bu, anak laki-laki tak diingat dia. Karena banyak bukti Ibu, suami ini, laki-laki ini lihat anak orang, lupa anak sendiri. Kalau Ibu lihat anak orang, ingat anak sendiri. Kalau Ibu ketemu makanan enak, yang diingat siapa? Anak. Makanya Ibu diajak Pak Rudi, diajak Pak Guyuban makan enak. Ketika melihat ada makanan, Ibu tak nyaman. Makanya ibu-ibu kalau ada acara seperti ini, banyak sisa kue, apa kata Ibu? Alhamdulillah. Begitu selesai acara, habis ini makanan. Untuk siapa? Anak. Bapak mana mikir. Jadi Ibu jangan terlalu berharap. Maka caranya anak itu dekatkan dengan bapaknya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Coba Ibu jawab yang jujur. Bu, laki-laki nih Bu, sayang anak. Kalau sudah mandi, sudah bedak, sudah pakai harum, apa kata bapak? Anak ya, macam betul aja bapak saya. Coba lagi busuk, apa kata bapak? Bubu anakmu. Nanti harum, anak ayah lagi Allah pret. Nah, sudahlah. Bu, Ibu, di sini ada ayam. Pernah nengok ayam? Ibu jawab yang jujur ya. Ada bapak ayam, ada emak ayam, ada anak ayam. Ibu ganggu anak ayam tuh. Yang marah mamanya apa bapaknya? Mamanya. Bapaknya kemana cari bini lagi dia. Itulah ayam. Sebenarnya kurang lebih sama aja Bu, cuman antara ketahuan dengan tidak ketahuan aja. Makanya saya bilang Ibu yang sabar aja. Oke Bu, Ibu, kenapa anak perempuan harus dekat dengan bapaknya? Di Batam banyak bukti menikah menggunakan wali palsu. Pak Kua, nikahkan aku Pak. Kata Pak Kua, kemana bapakmu? Sudah mati Pak, masih merokok di Padang Panjang Sumatera Barat. Ini di Batam ya.
Kenapa banyak anak wanita membohongi bapaknya? Karena memang jauh dengan bapak. Kalau dia dengan bapak dekat, ketemu cowok mau merantau ke Kalimantan, ke Pekanbaru, ke Jakarta, ke Medan, ada cowok datang, "Bang, kalau memang serius dengan aku, Bang, temui bapakku." Gitu, Bu. Kalau kata bapakku bagus, aku ikut, Bang. Cuman kalau kata bapakku jangan, Abang tak usah marah ya. Itu. Ketemu laki-laki lain, ya langsung terbayang bapaknya dia. "Bang, kalau memang baik, Bang, Bapak." Yang kedua, nelpon bapaknya, "Pak, aku ada cowok, Pak." Kemudian ada ibu kan kuliah di Jogja misalnya, "Pak, aku ada cowok di Jogja nih, teman kuliah. Menurut Bapak bagaimana?" Gitu, Bu. Terus hubungan bapaknya. Kalau anak laki-laki tak masalah, Bu. Kenapa? Dia tidak butuh wali. Oke. Terakhir, ibu ajarkan juga anak perempuan tuh sesekali tunjukkan juga penderitaan dia, bapaknya atau suami ibu tuh disiksa oleh ibu sendiri. Biar dia melihat ibu sedang cerewet tuh, misalnya. Anak perempuan tuh biar dekat bapaknya, nanti bapak itu pergi ke pasar, "Nak, ayo kita ke pasar, Nak." Dia pening kepalanya sambil minum teh obeng di depan itu. Dia akan menderita. Anak perempuan tahu tujuannya setelah menikah nanti tidak niru kelakuan maknya yang bermulut mak lampir itu. Kan harus ada contoh dia. Sesekali anak perempuan itu bawa dalam kamar, tunjukkan lemari, buka tuh. Oh, ini yang cari duit suami, yang puntang-panting suami, giliran megang duit istri. Nanti belanja ibu nggak adil. Lihat lemari itu, kalau ada 10 kotak, paling baju punya suami berapa biji? Dari 10 kotak tuh, itu pun paling sekotak tempatnya di pojok lagi. Itu anak perempuan tahu, harus tahu kelakuan maknya itu. Ibu cek di rumah, "Bu ya, lihat tas. Suami paling hebat punya tas 2. Satu tas nak balik kampung yang bagus sedikit, satu untuk wajah nasi kerja ke Tanjung Uncang. Coba bini tas begantungan macam monyet dipakai pun tidak." Itu anak perempuan harus tahu kelakuan maknya itu. Suruh cek, lihat cek kopiah bapak ini paling hebat 2, itu pun dah puluhan tahun. Jilbab istri, ya Allah. Anak perempuan juga harus tahu berapa celana dalam bapaknya itu. Paling bapaknya punya celana dalam selosin, itu pun ya Allah udah berbentuk lagi, mereknya pun merek cap buaya lagi. Apa itu buaya? Wajar banyak suami Bu jadi buaya, karena itu jadi doa. Anak perempuan suruh cek celana dalam maknya berapa, yang warna motif pink aja sampai selosin, dipakai pun tidak. Cek juga sendalnya. Ini kelakuan mak-mak, tapi bukan di sini Bu ya, yang di Batam Center. Lihat tempat sendal, suami ibu paling hebat punya sendal 2, nak gotong royong itu juga, nak ke SP itu juga. Coba bini, ya Allah macam-macam, nak majelis taklim yang warna ini, yang nak PKK warna ini, macam-macam. Anak perempuan harus tahu kelakuan maknya supaya tidak niru setelah menikah nanti. Saya kira itu ibu-ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ibu ya, pembicaraan dari awal sampai akhir tadi itu saya rekam. Nanti akan saya bagikan kepada ibu yang punya nomor WA. Silakan catat nomor WA saya, nanti saya share. Tapi catat nama saya di HP ibu, karena ngirimnya pakai sistem. Jadi kalau nama saya tidak dicatat di HP ibu, tak akan muncul ya, karena pakai broadcast ya. Catat Bu ya, 0811 772 633. Termasuk mak janda yang nak minta carikan suami tadi boleh itu. 0811 772 633. Nanti Bu setelah catat kasih tahu saya Bu ya, Pak Ustadz. Nanti rekaman ini akan saya berikan kepada ibu.
Sudah jelas ya? Nanti kalau kurang tahu tanya dengan ketua taklimnya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Camat, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.